Timnas Indonesia resmi protes ke AFC atas gol kedua Irak yang offside. Timnas Indonesia resmi melakukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atas gol kedua Irak yang offside. Hal itu disampaikan manajer Timnas Indonesia di Piala Asia, Endry Irawan. Sekadar diketahui dalam laga perdana kontra Irak, Timnas Indonesia kalah 1-3. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan Marcelino Ferdinand. Ketika babak pertama diperkirakan berakhir, Irak justru kembali mencetak gol via aksi Osama Jabar Shafeq Rashid. Sebelum terjadinya gol rebound, Muhannad Ali jelas terlihat offside. Dalam beberapa tayangan ulang yang disiarkan, Muhannad Ali berada dalam posisi offside. Wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantashev, sempat mengecek VAR. Namun berdasarkan laporan dari petugas VAR tidak terjadi offside sehingga gol kedua Irak disahkan. Gol itu praktis merugikan Timnas Indonesia sehingga tertinggal 1-2 di babak pertama. Jika protes ini ditanggapi AFC, apakah akan mengubah hasil akhir laga? Endry Irawan memastikan hasil akhir takkan berubah. Protes ini dilayangkan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam. Timnas Indonesia wajib menang jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. VAR tidak membantu, Timnas Indonesia kalah dari Irak. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Irak pada laga perdana grup D Piala Asia 2023. Ini menjadi kekalahan perdana bagi Timnas Indonesia. Laga baru berjalan 2 menit back Timnas Indonesia, Elkan Bagot mendapatkan kartu kuning. Elkan dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu penyerang Irak. Irak berhasil mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia pada menit ke-16. Gol tersebut dicetak oleh Muhannad Ali. Pemain bernomor punggung 10 itu berhasil mendapatkan umpan terobosan dari rekannya. Lini belakang Timnas Indonesia tidak siap untuk menerima serangan tersebut. Dengan tenang, Muhannad Ali berhasil melewati Elkan Bagot dan Jordi Amat. Ia pun dengan mudah mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia yang dikawal Hernando Ari. Aura positif pun datang untuk Timnas Indonesia ketika pertandingan memasuki menit ke-36. Marcelino Ferdinand sukses menyamakan skor imbang 1-1 ke gawang Irak. Gol Marcelino lahir berkat permainan apik Yacob Sayuri. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit pada babak pertama. Irak berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-6 lewat Osama Rashid. Gol tersebut berbau kontroversi karena sebelumnya Muhannad Ali dinilai offside. Wasit melakukan VAR, namun tetap mengesahkan gol kedua Irak meskipun tetap offside. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1 untuk Irak. Aura positif datang untuk Timnas Indonesia ketika pertandingan memasuki menit ke-36. Efek manis hasil uji coba sebelum laga perdana Piala Asia. Marcelino Ferdinand sukses menyamakan skor imbang 1-1 ke gawang Irak. Gol Marcelino lahir berkat permainan apik Yacob Sayuri. Yacob berhasil membuat malu bek Irak. Pemain PSM Makassar itu melakukan nutmeg saat melakukan penyerangan di sisi kiri pertahanan tim lawan. Yacob langsung memberikan umpan manis ke sisi kanan gawang Irak. Di sana sudah ada Marcelino yang berdiri tanpa kawalan. Marcelino langsung melepaskan tendangan keras yang berhasil menjebol gawang Irak. Hal yang hampir sama saat Timnas Indonesia melakukan uji coba sebelum Piala Asia. Kala itu Timnas Indonesia beruji coba melawan Libya. Pelatih Libya syok meski menang lawan Timnas Indonesia. Pasalnya pemain skuad Garuda ini bisa hancurkan taktik pressing melewati 4 pemain sekaligus. Shin ingin ubah karakter permainan Timnas lebih agresif. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Shin Tae-yong, berkeinginan untuk mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif melalui peran striker pada turnamen Piala Asia 2023. Dalam turnamen Piala Asia, Coach Shin membawa 6 penyerang. Melalui penampilan di Piala Asia, Shin ingin menunjukkan gaya baru permainan skuad Garuda pada ajang internasional.
Pertemuan Indonesia dengan Irak menjadi laga pembuka bagi kedua tim pada babak penyisihan grup D Piala Asia. Pada pertandingan tersebutlah, Shin ingin mencoba strategi baru yang lebih agresif dan tak lagi bertumpu pada dominasi pertahanan. Ia menilai strategi bertahan hanya membuat tim yang ia arsiteki tak bisa berkembang. Dengan pola baru, mental dan keberanian pemain akan lebih terasah. Shin mengakui bahwa langkah anak-anak asuhnya memang tidak mudah dan akan sulit untuk lolos grup dan mencapai babak 16 besar. Jalan Indonesia dalam ajang Piala Asia menghadapi ujian sulit sejak fase grup. Pada grup, Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang yang menjadi jawara Asia. Shin Tae-yong sudah tetapkan target timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023 harus menang atau cukup imbang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan target untuk melawan timnas Irak di Piala Asia Qatar. Apa ambisi arsitek asal Korea Selatan itu? Timnas Indonesia akan menantang Irak dalam partai pertama grup D. Shin Tae-yong menginginkan timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi Irak demi bisa mewujudkan pencapaian 4 poin di grup D Piala Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi misi yang hampir mustahil untuk menahan Irak mengingat dalam pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim berjulukan skuad Garuda ini dibantai 1-5. Sesudah melawan Irak, timnas Indonesia akan melawan timnas Vietnam dan timnas Jepang. Dalam perkiraan kalkulasi Shin Tae-yong, timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam, namun sadar diri dengan kekuatan Jepang yang memang mempunyai level berbeda. Dengan perolehan 4 poin, timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia sebagai satu dari 4 peringkat ketiga terbaik atau bahkan menjadi runner-up.